para hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada malam hari ini kita akan masuk kepada pembahasan surat yang baru. Nah, tentunya sebelum kita mulai kepada pembahasan surat yang baru, seperti biasa, seyogianya kita bertanya-tanya untuk menambah kesiapan kita dalam menerima ilmu yang baru. Begitu ya. Baik, silakan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala boleh berpartisipasi dalam kolom chat untuk menjawab pertanyaan yang ada ini. Apa yang akan kita bahas pada kali ini? Apa yang akan kita bahas? Kira-kira surat apa ini yang akan kita bahas? Al Al-Humazah. Al-Humazah. Masya Allah. Al-Humazah. Apa makna daripada Al-Humazah itu? Pencela. Mencela. Masya Allah. Mencela. Cela. Pengumpat. Ah, surat yang pendek dalam Al-Quran yang diawali dengan kata wail. Surat apa itu? Al-Humazah. Kira-kira ada di dalam surat Al-Humazah itu ada kata pencela, lalu ada kata tadi apa? Pengumpat. Ada nggak tokoh di dalam ayat Al-Quran yang sekilas pernah kita dengar, pernah kita ketahui atau kita ketahui yang kaya raya, tetapi ia sombong? Ada nggak? Ada, ada banyak ya tokoh-tokoh di dalam Al-Quran yang dia itu kaya raya, tapi sombong, mengumpat dan mencela Nabi Muhammad SAW. Ada Abu Lahab, ada Al-Walid, ada siapa dan segala macamnya itu. Masya Allah. Nauzubillah ya. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan-golongan mereka. Kalau misalkan kita lihat dalam keseharian kita, bagaimana contoh mencela dengan kata-kata atau dengan gestur, itu bagaimana contohnya? Bisa nggak berikan contoh tentang gitu ya, menghina dengan cara merendahkan, mencaci atau menyindir, menggunakan kata-kata yang merendahkan, menghina, mengumpat, gitu ya. Ada lagi yang lain? Menggunakan nama hewan. La haula wal quwata illa billah. Menyepelekan. Ya, menyepelekan, merendahkan. Kalau dengan gestur seperti apa? Kalau dengan gestur. Tadi kita dengan eh, berbicara atau perkataan. Kalau dengan gestur seperti apa? Dengan gestur mata yang bermaksud untuk merendahkan. Memicingkan mata, melengos, kecak pinggang. Ada di dalam ayat Al-Quran yang menyebut kata salah satu gestur untuk merendahkan orang itu. Ada ingat nggak ayatnya?
Di dalam surat apa itu? Abasa. Abasa yaitu adalah ketika seseorang mendatangi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bersifat abus. Bukan bersifat, Nabi Muhammad itu terlihat wajahnya apa namanya? Masam. Langsung ditegur oleh Allah Azza wa Jal. Ada lagi ya yang sangat jelas dengan gestur wajah, dengan gestur tubuh. Saya kasih clue, surat Luqman. Di dalam surat Luqman itu jelas sekali bagaimana gestur seseorang, suara, meninggikan suara. Ada lagi yang lain. Ada lagi. Yaitu adalah ayatnya bagaimana? Wala tusa'ir qaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya kan? Wala tusa'ir khaddak. Jadi jangan memalingkan wajah kepada manusia dan jangan berjalan di muka bumi dengan jalan yang sombong. Nauzubillah min dzalik. Menauzubillah min dzalik. Baik, dalam keseharian kita pernah nggak kita merasa bahwasannya secara tanpa sadar kita merasa lebih baik dari orang lain tanpa sadar ya? Pernah nggak kita merasa dalam satu kondisi dan dalam satu kesempatan begitu? Pernah ya, pernah. Sama. Saya juga pernah merasa astagfirullah. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Pernah ya. Dalam satu kesempatan begitu, secara tidak sadar kita merasa bahwasannya kita ada lebihnya dibandingkan orang lain. Padahal ada ayat Al-Quran lagi yang ada kaitannya tentang menghardik seseorang atau mencaci seseorang. Apa itu terjemahannya, siapa yang tahu? Janganlah suatu kaum mencaci suatu kaum yang lain. Boleh jadi dalam surat apa itu? La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna. Jangan mencaci satu kaum dengan kaum yang lain. Bisa jadi yang dicaci lebih baik. Al-Hujurat. Bisa jadi yang dicaci lebih baik dibanding yang mencaci. Ataupun yang seorang perempuan atau perempuan-perempuan itu janganlah mencaci perempuan yang lain. Bisa jadi yang dicaci itu lebih baik dibandingkan yang mencaci. Nauzubillah min dzalik. Baik, jadi kita insya Allah pada pekan hari ini, pada ahad ini kita akan membahas surat Al-Humazah. 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 Pada pekan yang lalu kita membahas surat Al-Asr tentang kerugian yang dimiliki oleh manusia dan pengecualian-pengecualiannya. Nah, sekarang kita akan membahas surat Al-Humazah. Nah, kira-kira apa ini yang akan kita ambil pelajarannya, hikmahnya, amalannya, sehingga kita bisa terhindar daripada apa yang disebutkan di dalam surat Al-Humazah itu sendiri. Kita sudah mempelajari surat Al-Asr, bagaimana menghindari kerugian, bagaimana menghindari kerugian dengan cara-caranya, dengan apa namanya, step-stepnya, dengan langkah-langkahnya. Sekarang kita akan meranjak kepada surat Al-Humazah. Apa yang dimaksud dengan Al-Humazah? Lalu kemudian apa yang Allah perlihatkan kepada seseorang yang melakukan humazah? Apa yang mereka dapatkan? Lalu apa yang bisa kita ambil untuk pelajaran bagi diri kita sehingga kita pada nanti yang akan datang menjadi pribadi yang lebih baik,
meningkatkan keimanan dan perbuatan amal kita menjadi lebih baik. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama yaitu Dr. Ahmad Hidayat Lubis. Tanpa panjang lebar lagi, kita akan mendengarkan dan menyaksikan pemaparan dari beliau. Mohon diperhatikan dengan seksama sehingga manfaatnya kita bisa mengambil secara utuh. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Waktu dan layar saya persilahkan kepada Dr. Rahmat Hidayat Lubis. Al-waktu iyaku. Tafadhal, Dokter. Jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz Faiz barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا القرآن وأسعدنا به اللهم علمنا القرآن والبيان اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا اجعل القرآن لنا إماما وهدى ورحمة اللهم اجعله لنا شفيعا واجعله لنا حجة وبارك لنا به في دنيانا وأخرانا يا رب العالمين اللهم آمين. Eh, Moderator Ustadz Faiz yang dirahmati Allah, para tutor Ustadz Agus, Ustadz Amin, Ustazah Wardah, Ustazah Hanifah, Ustazah Mega yang dirahmati Allah, dan seluruh peserta tadarus Ahad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam tadarus ini, sebuah nikmat yang tiada tara. Di antara cara Allah memberikan hidayah adalah didekatkannya kita dengan Al-Quran Al-Karim, atau dikirim kepada kita seorang guru yang akan mengajarkan kita Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman, "Kama arsalna fikum rasula." Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana aku telah berikan kepada kalian seorang rasul, seorang guru yang menyampaikan ayat-ayatku kepada kalian dan mensucikan diri kalian dengan ayat-ayatku dan mengajarkan kalian ayat-ayatku yang mana sebelumnya kalian belum faham dan belum tahu. Kata Allah, fadhkuruni, maka ingatlah aku. Ingatlah pesan, ingatlah nikmatku. Fadhkuruni. Ingatlah aku, kata Allah. Ingatlah nikmatku itu. Maka di antara nikmat Allah adalah Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan Quran atau mengirim seorang guru yang membacakan Quran, mengajarkan Quran untuk kita. Allah berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim." Laqad mannallah artinya Allah telah memberikan nikmat 'alal mu'minin kepada orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Muhajirin dan Ansar.
Apa nikmat pada mereka? Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yaitu Allah mengutus seorang rasul dari diri mereka sendiri. Yatslu 'alaihim ayatih, rasul yang menyampaikan ayat kepada mereka, ayat Allah disampaikan, dibacakan. Wa yuzakkihim, dan membersihkan amal mereka, hati mereka dengan ayat Allah. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan mereka al-kitab wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Rasul tersebut mengajarkan pada mereka kitab dan hikmah yang sebelumnya mereka dalam ketidaktahuan, dalam kesesatan, dalam ketidakmengertian. Maka kaum muslimin, di antara nikmat yang besar adalah Allah mengutus, mengirim kepada kita seorang guru yang membacakan ayat Al-Quran dan memahamkan kita ayat Al-Quran. Tidak ada nikmat yang lebih baik daripada nikmat itu. Ketahuilah, tidak ada nikmat yang lebih baik dari Allah kirim seorang guru yang mengajarkan kita Al-Quran, memahamkan kita Al-Quran, menjadi ngerti tentang kehidupan ini. Tidak ada yang lebih baik dari nikmat itu. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Allah lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf. Kaum buta huruf tidak mengerti apa-apa. Kaum yang berada pada posisi belakang dalam dunia modern. Kaum yang tidak dikenal sebagai intelek. Kaum yang dikenal hanya sebagai seorang pedagang, seorang kampung, yaitu dari kota Makkah Al-Mukarramah, yang dipandang sebelah mata oleh kerajaan Romawi dan Persia. Ummiyin, terbelakang dari segi ilmu pengetahuan. Ummiyin, tidak bisa baca, tidak baca tulis. Walladzi ba'atsa fil ummiyin. Tetapi Allah mengutus pada mereka seorang rasul. Rasulan minhum, rasulan dari kalangan mereka sendiri. Dan rasulnya juga ummi. Rasulnya juga tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi apa yang dilakukan rasul itu? Yatslu. Rasul itu menyampaikan ayat Allah. Nah, ini yang membuat mereka mulia dan besar karena diutus rasul. Dan karena yang dibawa rasul adalah kalamullah, firman Allah. Ayat. Yatslu alaihim ayatillah. Mereka membacakan yatlu alaihim ayatih. Mereka atau Rasul tersebut yang diutus membacakan ayat Allah. Yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim. Rasul tersebut membersihkan mereka dari jahiliyah, dari pemahaman yang salah, dari rasa yang salah, dari keyakinan yang salah, dari pemahaman yang salah, dari perbuatan yang salah. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan mengajarkan mereka Alkitab, Al-Quran dan hikmah yang mereka sebelumnya belum faham tentang itu. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Terus di ayat selanjutnya, dzalika fadlullah. Dzalika fadlullah. Itu adalah keutamaan dari Allah. Itu adalah keutamaan dari Allah. Apa keutamaan itu? Yaitu keutamaan diutusnya oleh Allah seorang rasul, seorang rasul kepada satu kaum. Diutusnya seorang guru yang membacakan ayat Al-Quran, seorang rasul yang membacakan ayat Al-Quran dan mengajarkan ayat Al-Quran, itu sebuah nikmat yang besar. Kata Allah, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dikirimnya seorang guru yang mengajarkan Quran, memahamkan kita Quran, dzalika fadlullah. Itu adalah rizki dari Allah. Yu'tihi may yasha, diberikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak ada nikmat yang lebih besar dari Allah utus kepada kita seorang guru yang membacakan kita Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur semoga apa yang kita pelajari di sini menjadi amal jariah buat guru-guru kita. Guru ana yang mengajarkan ana tentang ilmu ini dan guru-guru kita semua sampai kita bisa bertadarus di malam ini. Ya, ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara. Baik, jadi bersyukurlah atas nikmat tadarus ini. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga,
Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, juga memberikan kita rizki yang baik, juga memberikan kita amalan yang diterima. Juga kita berdoa semoga Allah mengajarkan kita Al-Quran dan membahagiakan kita dengan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah, sebagai penenang, sebagai sesuatu yang menenangkan jiwa kita. Semoga kita diberikan oleh Allah ilmu Al-Quran dan diberikan oleh Allah kemampuan untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Surat yang akan kita bahas hari ini adalah surat Al-Humazah. Sudah ditanya oleh Ustadz Faiz apa arti Al-Humazah. Sudah dimuqaddimahkan. Ana sekarang masuk ke tilawah. Mari kita simak tilawahnya. Baik, Ustadz Faiz membawa acara tadi ya. Kita minta tilawahnya Ustadz Agus ya. Karena Ustadz Faiz sudah buat acara. Tafadhal Ustadz Agus. Al-Humazah. بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Syukran. Kasih Ustaz Agus. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Telah dibacakan surat Al-Humazah. Baik, arti Al-Humazah sudah tahu semua insya Allah. Sekarang kita ingin mengetahui di mana turunnya surat Al-Humazah. Nah, di mana turunnya surat Al-Humazah? Di Mekah, Alhamdulillah. Surat ini di Mekah. Baik. Nah, Jamil. Barakallahu fiik. Baik. Eh, benar di Mekah. Sekarang kita akan lihat isi surat Al-Humazah ini. Isi surat Al-Humazah, dia ini masuk bab akhlak atau kisah terdahulu. Silakan. Bab apa? Akhlak. Nah, mumtaz. Al-Humazah. Sekarang kita masuk bab al-akhlak. Tamam? Di Al-Quran, ayat-ayat itu ada tentang akhlak, ada tentang ibadah, ada tentang tauhid, ada tentang kisah. Al-Qissah. Ini bab akhlak. Baik. Di bagian atas bab akhlak, di bagian bawah ada bab iman, ada bab keimanan bagian bawah. Keimanan kepada apa di bagian bawah? Kita lihat ayatnya ya. Di bagian atas tentang akhlak, di bagian bawah tentang keimanan. Lihat di sini, ini akhlak. Ada bagian tentang keimanan terhadap hari akhir, yaitu neraka. Naam.
dari sini. Hutama sampai sini. Ini neraka. Baik. Baik, ini kaidah. Sekarang anak ingin kasih kaidah. Kaidah diambil sebuah kaidah. Baik. Berarti kaidah dari ayat ini kita dapat sebuah kaidah. Akhlak yang Oke, sebelum kaidah kita lihat dulu sebentar di sini. Sebelum kaidah, Anda ingin semua mencari di surat Al-Humazah ini ada ancaman. Ada ancaman. Ayat berapa ancamannya? Silakan. Ada ancaman. Ayat berapa? Ayat siksa neraka. Ayat pertama, ada lagi ayat 4. Ancaman mulainya ayat berapa ancaman? Ayat 4 ya. Mulainya ayat 4. Ayat 6 ancaman juga, tapi mulai dari 4 ini ancaman. Sudah mulai ancaman. Terus 4 sampai berapa? Terus diancam terus 4 sampai yang terakhir ini semua ancaman. Nanti kita bahas satu persatu insya Allah. Ya, jadi 4 ancaman, ke bawah masih ancaman, tapi lebih menjelaskan tentang ancaman tersebut. Nanti kita bahas ya. Yang jelas, Anda ingin bagi dua dulu bahwa di dalam surat Al-Humazah ada bab akhlak, ada sebuah akhlak, dan ada ancaman neraka. Ada akhlak dan ada neraka. Baik, ini kaidah dalam memahami hukum atau dalam memahami eh, bahaya sebuah eh, dosa. Untuk memahami bahaya sebuah dosa, bahaya sebuah akhlak buruk, ini caranya. Yaitu apabila ada akhlak atau perbuatan dosa yang setelahnya diancam dengan neraka, maka perbuatan dosa tersebut besar di mata Allah. Apa kaidahnya? Apabila ada perbuatan dosa yang atau akhlak ya, perbuatan dosa yang setelahnya diancam dengan neraka, maka perbuatan tersebut besar atau buruk ya, dosa tersebut sangat buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ya, apabila ada sebuah perbuatan dosa atau perbuatan buruk ya, perbuatan buruk yang diancam neraka, maka perbuatan buruk tersebut sangat-sangat buruk, sangat-sangat buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena setelahnya ada ancaman neraka. Nah, di sini berarti kita ambil satu kesimpulan, berarti perbuatan mencela ini adalah perbuatan yang sangat buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni ana dan kita semua. Ana tanya lagi ya, kenapa perbuatan menghina, mencela, astagfirullah, itu adalah perbuatan yang sangat buruk di mata Allah dari surat Al-Humazah ini. Kenapa? Silakan. Tadi udah anak kasih jawabannya. Karena ya betul. Ya, karena setelahnya ada ancaman neraka.
sama seperti sama seperti sebelum surat Al-Asr. Sebelum surat Al-Asr itu juga sama, itu diancam neraka, neraka, neraka. Apa itu kemarin? Sebelum Al-Asr sama itu perbuatan takatsur. Takatsur juga termasuk perbuatan yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Dah, paham ya? Ini kaidah. Jadi apabila satu perbuatan itu diancam dengan neraka, maka perbuatan itu sangat buruk di mata Allah. Jangan meremehkan. Karena Allah mengancamnya setelahnya dengan neraka. Baik, itu kaidah yang kita ambil. Baik, selanjutnya. Nah, baik. Selanjutnya kita akan membahas sebuah kisah tentang menghina ini. Kisah tentang menghina. Hari ini kita masih muqaddimah, jadi Anda mau bahas kisah saja tentang menghina. Nah, di sini ada kisah. Kisah ini dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana baini wa baina rajulin kalam, wa kanat ummuhu a'jamiyah. Faniltu minha, fadzakarani ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, asababta fulanan?" Qultu na'am. Qala afanilta min ummih? Qultu na'am. Qala innaka mru'un fika jahiliyah. Qultu ala hini sa'ati hadhihi min kibar sin? Qala na'am. Apa artinya? Hadis riwayat Bukhari. Kita lihat artinya. Abu Dzar radhiyallahu anhu seorang sahabat, beliau berkata, dahulu dahulu aku pernah ada masalah dengan seseorang. Lihat, ada masalah dengan seseorang. Sementara ibu orang itu adalah non-Arab, orang asing, bukan orang Arab. Lalu aku pun menghinakannya, ya, aku pun menghinakannya. Bukan hanya menghina laki-laki itu, tapi Abu Dzar menghina juga ibunya. Dalam riwayat disebutkan orang laki tersebut adalah berkulit hitam. Ibunya pun berkulit hitam. Disebutkan bahwa Abu Dzar menghinanya dengan warna kulitnya. Wahai anak hitam dari ibu yang hitam. Begitu. Ya, Abu Dzar mengatakan itu. Radhiyallahu anhu. Abu Dzar radhiyallahu anhu. Subhanallah. 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 Ini banyak pelajaran dari hadis ini. Ya, coba-coba kita ambil pelajaran dulu di sini. Abu Dzar ini siapa? Sahabat atau manusia seperti kita? Abu Dzar, siapa Abu Dzar? Sahabat Nabi SAW. Baik, baik. Apa yang dilakukan Abu Dzar dalam kisah ini? Nah, beliau sahabat, 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 sahabat orang saleh radhiyallahu anhu. Allah ridha kepada Abu Dzar. Apa kekhilafan Abu Dzar di sini? Yaitu menghina orang yang tidak sama dengannya. Nah, bukan Arab, beliau merendahkan, mencelanya. Baik, ada pelajaran di sini. Ada pelajaran di sini bahwa sesoleh-solehnya sesoleh-solehnya seseorang, maka dia pun berkemungkinan jatuh kepada
kepada Abu Dzar, ya, kepada dosa. Jadi sesoleh-solehnya seseorang sampai setingkat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Allah ridha kepadanya, pun berkemungkinan, berpeluang, berpotensi jatuh kepada dosa atau kepada kesalahan atau kepada kekhilafan. Atau gampangnya karena ini menghina, bab menghina paling gampang begini. Sesoleh-solehnya seseorang bisa saja dia terkena perbuatan menghina manusia. Jadi pernah kejadian di Abu Dzar radhiyallahu anhu. Apalagi di kita, maka akan mungkin lebih sering terjadi. Sekarang kita belajar al-humazah, kita ingin menyadari jika itu terjadi di kita, kita segera beristighfar. Segera meminta maaf sama Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang yang kita hina. Karena Abu Dzar pun pernah khilaf terjadi pada Abu Dzar. Nah, laki-laki tersebut mengadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, aku dihina, ibuku dihina ya Rasulullah oleh Abu Dzar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memanggil. Nah, ini sebuah akhlak Nabi. Nabi bertanya kepadaku. Ada yang mau ikut menjawab perbuatan Nabi ini? Nabi bertanya kepadaku, yakni kepada Abu Dzar. Nabi panggil Abu Dzar. Ketika laki-laki itu mengadu, Nabi panggil Abu Dzar. Setelah dipanggil, Nabi melakukan pertanyaan seperti ini. Apakah kamu mengejek fulan? Nah, ini namanya apa ini? Namanya tabayyun. Ayo, sahih. Konfirmasi, tabayyun. Klarifikasi. Nah, ini baru pemimpin ya. Tabayyun. Dipanggil dulu, tidak langsung. Ditanya dulu. Wah, takutnya yang melaporkan ini tidak jujur atau melebihkan cerita. Nah, makanya Nabi bertanya dulu kepada yang dituduh, yaitu Abu Dzar. Abu Dzar, apakah kamu mengejek fulan? Abu Dzar menjawab, iya benar. Nah, ini apa pelajaran dari Abu Dzar? Jawaban Abu Dzar, ya benar. Bisa nggak Abu Dzar mengatakan, yang mana Nabi? Saya lupa. Ya, Abu Dzar menjawab, ya benar. As-sidqu. Inilah sahabat. As-sidqu. Berani mengakui kekhilafan dan kesalahan. Ini salah satu ciri orang saleh. Dia berani mengaku salah atau minta maaf. Maaf, dia berani mengaku salah atau dia terbiasa mengakui kesalahan. Itu hebatnya orang yang bertakwa. Ya, Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum." Orang bertakwa itu adalah jika dia melakukan sebuah perbuatan buruk atau melakukan kesalahan, menzalimi diri sendiri, yakni melakukan kesalahan, dzakarullah, mereka langsung ingat Allah, fastaghfaru, langsung beristighfar, lidzunubihim. Jadi salah satu ciri orang yang bertakwa, orang yang kuat imannya adalah mau menerima nasihat. Wa tawasau bil haqqi, bukan hanya mau menasihati tapi dia siap menampung ribuan nasihat. Ini baru akhlak muslim. Ya, ya. Ya, ini akhlak muslim. Berani menerima nasihat. Abu Dzar di sini posisinya jujur, berani menerima teguran, menerima nasihat. Beliau mengatakan, iya benar, ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, setelah tadi Nabi bertanya, apakah kau menghina fulan? Berarti si pemuda tadi, si laki tadi, apakah kau menghinanya? Iya ya Rasulullah. As-sidqu, jujur.
berani mengakui kekhilafan. Nabi bertanya lagi, apakah kamu juga menghina ibunya? Jawabku, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, benar. Allahu Akbar. Abu Dzar pun menjawab, benar. Kemudian Nabi SAW bersabda, nah, kata Nabi SAW, wahai Abu Dzar, sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah. Dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah. Baik, berarti di sini kita ambil pelajaran. Berarti menghina adalah sifat, naam, menghina adalah sifat jahiliyah. Jahil. Mencela adalah perbuatan jahiliyah. Perbuatan orang kafir. Orang jahiliyah. Kata Nabi SAW, pada dirimu masih terdapat sifat jahiliyah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abu Dzar, sahabat Nabi SAW, sudah masuk Islam sejak Nabi masih di Mekah. Abu Dzar masuk Islam itu cukup cukup awal. Siapa yang mengetahui Abu Dzar masuk Islamnya? Beliau masuk Islam jauh sebelum hijrah. Di depan masuk Islamnya. Di permulaan dakwah jahriyah. Abu Dzar. Mungkin tahun ke-5, ke-6 Hijriah. Masih awal Abu Dzar masuk Islam. Ditambah 6 tahun, berarti kalau 13 tahun, yakni 6 tahun, sekitar yakni 10 tahun lebih, 10 tahun lebih hidup bersama Nabi, hidup bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat, dan penuh dengan ilmu Al-Quran dan ilmu Al-Hadis. Tapi Abu Dzar radhiyallahu anhu pada kasus ini Rasul bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, innaka imru'un fika jahiliyah, sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah. Nah, kita ambil pelajaran dari sini. Berarti sesaleh-salehnya, setinggi-tingginya ilmu seseorang juga berpotensi masih memiliki sifat jahiliyah. Ya, akhlak jahiliyah. Jadi ibu-ibu jangan pernah merasa bersih dan suci. Anak, bapak-bapak, anak jangan pernah merasa bersih dan suci. Wala tuzakku anfusakum. Astagfirullah, naudzubillah min dzalik. Karena apa? Karena seseorang yang sudah belajar ilmu, mengerti ilmu agama, bahkan dai, bahkan ustadz, masih potensi terdapat sifat jahiliyah pada dirinya, walaupun kadarnya kecil. Abu Dzar disabdakan oleh Nabi, Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah, kamu masih ada kejahilian pada diri kamu. Maka Abu Dzar pun berkata, ya Rasulullah, kata Abu Dzar, apakah di usia setua ini aku masih memiliki sifat jahiliyah? Allahu Akbar. Apakah di usia setua ini aku masih memiliki sifat jahiliyah? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya benar. Ya, kaum muslimin dan rahmat Allah, dari sini kita dapat pelajaran bahwa sudah lama kita dalam belajar agama Allah, agama Islam, bisa saja kita terjatuh kepada sifat jahiliyah. Nah, apa sifat jahiliyah yang diceritakan di hadis ini? Apa sifat jahiliyah di hadis ini? Sifat jahiliyah banyak, tapi di hadis ini, apa itu? Menghina orang lain. Jahiliyah. Al-humazah. Nah, humazah, jahiliyah.
kata Ustadz Faiz tadi sudah dibacakan ayat tentang menghina la yaskhar qaum min qaum. Jangan menghina satu kaum karena belum tentu yang dihina, karena bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Ini terlihat sepele, tapi tidak mudah untuk meninggalkannya, untuk menjauhkan. Ini sekali lagi Anda sampaikan, ini seolah-olah sepele, tapi tidak mudah untuk meninggalkannya kecuali yang Allah berikan taufik. Ya, ini seolah-olah sepele, tapi tidak mudah. Per hari ini, Anda ingin kita semua mengambil pelajaran dari tema surat Al-Humazah, ambil tema bahwa saking pentingnya atau saking perlu diperhatikannya eh, menghina ini atau saking buruknya menghina ini, maka Allah jadikan nama surat. Allah jadikan nama surat namanya Humazah. Dan saking buruknya Humazah ini mencela ini, maka Allah mengancamnya juga dengan neraka. Dan juga Humazah ini adalah termasuk perbuatan yang jahiliyah. Nah, oleh karena itu per hari ini kita ingin mulai masukkan ke dalam benak kita, hati kita, keyakinan kita bahwa mencela perbuatan yang buruk besar di mata Allah, mencela perbuatan jahiliyah, dan kita bisa jadi kena perbuatan itu, maka seketika kena langsung istighfar, minta maaf oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dulu mukaddimah tentang Al-Humazah. Hanya Anda bacakan hadis dan Anda bagi dua bagian dari surat. Sisanya nanti kita bahas per pertemuan insyaallah satu ayat satu ayat. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Dr. Ahmad Zahid Lubis wa jazakumullahu khairan atas eh, penjelasan yang cukup mendetail tentang tema apa yang akan kita bahas pada pekan-pekan berikutnya, yaitu adalah surat Al-Humazah. Dan seperti biasa, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki beberapa tutor. Di sini ada Ustadz Agus, Ustadz Amin, Ustadzah Wardah, Ustadzah Hanifah, dan juga Ustadzah Mega. Silakan bagi para peserta untuk memasuki ruang breakout room sesuai dengan gurunya masing-masing. Juga ada saya di sini sendiri, Ustadz Faiz. Silakan masuk kepada ruang breakout room bersama tutornya masing-masing untuk mengambil pelajaran hikmah, mengambil pelajaran tazkiyah dari apa yang telah disampaikan oleh Dr. Ahmad Hidayat Lubis tadi. Baik, silahkan. Waktunya tidak banyak, hanya ada 15 menit. Barakallahu fikum. Tafadhalu, silahkan.
Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah melalui breakout room dan sudah eh, bercerita lalu berbagi kepada tutornya masing-masing tentang apa pelajaran yang bisa kita ambil secara gambaran besar tentang surat Al-Humazah ini, sehingga nanti ke depannya kita lebih siap untuk menghadapi ayat-ayat yang akan kita tadarusi. Baik, karena waktu sudah mulai larut, maka untuk kalimatul khitam, kalimat penutup, kami serahkan kepada Dr. Ahmad Hidayat Lubis. Tafadhal masykura, Dr. Ahmad, untuk kalimatul khitam. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz Faiz. Syukran kaum muslimin yang dirahmati Allah. Al-Humazah menasihati kita biar kita tidak meremehkan mengenai mencela atau menghina, baik langsung atau di belakang, baik dengan lisan atau dengan isyarat. Al-Humazah memberikan kita sebuah pemahaman baru, keyakinan baru, bahwa itu adalah sebuah perbuatan yang sangat buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi lebih buruk jika hinaan itu ditujukan kepada orang yang beriman. Akan menjadi lebih buruk jika celaan itu ditujukan kepada orang yang saleh. Kan lebih buruk lagi jika celaan itu diberikan kepada para ulama. Akan lebih buruk lagi jika celaan itu ditujukan kepada para sahabat, mencela sahabat bahkan masuk dalam kategori dosa besar. Jadi mencela ini bukanlah perkara yang ringan. Eh, per hari ini kita berikhtiar untuk eh, memperhatikan dosa mencela ini atau akhlak buruk mencela ini, sehingga lebih hati-hati lagi jika khilaf kita terjatuh kepadanya, maka beristighfarlah, beristighfarlah. Eh, itu saja mungkin masalah eh, pada hari ini, eh, agar kita lebih hati-hati lagi dalam masalah mencela ini, wabil khusus kepada sesama muslim. Itu yang lebih berbahaya. Kalau mencela orang-orang yang dicela oleh Allah dalam Al-Quran seperti Fir'aun, Haman, Qarun, itu tidak ada masalah karena mereka sudah dicela oleh Allah, maka kita tidak masalah. Yang ini, yang bab ini adalah bab akhlak dalam keseharian kita sesama muslim. Sesama muslim kita menjaga lisan seperti kisah Abu Dzar tadi, gampangnya. Abu Dzar itu, kisah itu memberikan gambaran pada kita tentang buruknya perbuatan celaan. Sehingga Nabi menegurnya dan mengatakan kamu masih punya sifat jahiliyah. Nah itu, jangan sampai, bukan jangan sampai, kita perlu sadar hari ini, perlu sadar dulu. Setelah ini, setelah sadar, mudah-mudahan kesadaran ini bisa menjadi rem ketika kita khilaf, menghina, atau bisa menjadi pengingat ketika kita khilaf, mencela seseorang. Sadar dulu aja bahwa mencela itu adalah buruk di mata Allah dan sangat buruk dan termasuk perbuatan jahiliyah yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Itu saja dulu pada hari ini. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Syukran, Ustadz Faiz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas kalimat penutupnya dari Dr. Ahmad Hidayat Lubis. Semoga pelajaran yang kita ambil daripada malam hari ini bisa kita amalkan, bermanfaat untuk diri kita. Terlebih lagi kalau itu bisa bermanfaat untuk orang yang ada di sekitar kita, itu lebih bagus lagi begitu ya. Insya Allah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang akan datang kita akan masuk kepada surat Al-Humazah ayat yang pertama, dan kita akan membahas lebih dalam lagi tentang surat Al-Humazah ini insya Allah. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya para asatidz, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.